Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah kelas 5. Hari ini kita akan melakukan kegiatan PJJ pada mata pelajaran SKI ya. Untuk materi hari ini yaitu pada bab 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, Pak Ahmad ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Siapa yang sudah pernah mendengar nama kota Madinah? Ya pastinya semua sudah tahu ya. Nah, nama kota Madinah ini adalah kota tempat hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW kemudian membina masyarakat Madinah, sehingga masyarakat Madinah ya, yang notabene saat itu adalah tempat hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kota Madinah diisi dengan mereka, maka kota Madinah menjadi kota yang aman, damai dan sejahtera ya. Makmur, adil, karena di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam membina kota Madinah, Rasulullah membina beberapa aspek atau beberapa nilai ya. Yang pertama, beliau membina nilai bidang agama, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang sosial, kemudian juga bidang pertahanan. Yang pertama, Rasulullah SAW membina bidang agama. Nah, setelah sampainya di kota Madinah, Rasulullah SAW kemudian membangun masjid ya, yang dinamai dengan Masjid Nabawi. Rasulullah dan para sahabat bahu membahu untuk membangun Masjid Nabawi yang saat itu dibangun dengan sederhana. Ya, dengan pelepah kurma, ya, tiang-tiangnya dengan pohon kurma, atapnya dengan pelepah daun kurma. Nah, Rasulullah membangun masjid sebagai pertama untuk tempat ibadah, yang kedua untuk tempat menuntut ilmu, yang ketiga untuk tempat bermusyawarah. Nah, Rasulullah membina atau mendidik para sahabat, baik sahabat Ansor maupun Muhajirin. Nah, sahabat Ansor artinya adalah sahabat penduduk kota Madinah asli. Disebut Ansor karena mereka menolong sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin artinya sahabat yang berhijrah bersama Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, setelahnya sampai di kota Madinah, para sahabat Muhajirin kemudian dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor kemudian menolong ya, membantu, gotong royong, bahu membahu membina atau membangun kehidupan sahabat Muhajirin. Nah, kembali lagi Rasulullah dalam membangun Masjid Nabawi tadi bahu membahu bersama para sahabat. Di antara para sahabat ada juga yang tinggal di serambi masjid, disebut ahli sufah. Mereka ini sehari-harinya tinggal di masjid ya, beribadah, berzikir, bersolawat, menuntut ilmu bersama Nabi Muhammad, dan Rasulullah banyak sekali bermajlis ya, berbicara, bermusyawarah dengan ahli sufah. Sehingga di antara orang ahli sufah atau pimpinan ahli sufah adalah sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat pemimpin ahli sufah. Ya. Kemudian ahli sufah ini banyak yang meriwayatkan hadis. Begitu juga para sahabat yang lain ya. Menuntut ilmu di masjid bersama Nabi sampai mereka semua meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mereka di situ di dalam masjid berzikir, sholat ya, menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan bermusyawarah menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah membina
keagamaan penduduk Madinah dengan begitu semangat ya, dengan begitu seksama, sehingga masyarakat Madinah menjadi masyarakat ya yang religius. Artinya apa religius? Artinya taat beragama ya. Sudah pasti. Kenapa? Karena yang mendidiknya langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ada gambar ya. Silakan kamu lihat. Di situ ada anak yang sedang bermusyawarah. Ya, katanya dari bacaan di atas saya paham bahwa Rasulullah menjadikan masjid membina para sahabat Nabi ya untuk rajin beribadah, gitu ya. Begitu juga Rasulullah membina sahabat Nabi di masjid ya sebagai tempat berdakwah ya. Kemudian sebagai tempat musyawarah. Nah, lihat ada tabel ya. Ayo amati. Di situ ada tabel, amatilah masjid di sekitarmu bersama orang tua, catat kegiatan yang dijalankan di masjid. Nah, tabel ini silakan kamu tulis di buku tulis ya. Tulis di buku tulis. Kamu bisa tanyakan kepada orang tua atau kamu bisa mendatangi langsung masjidnya ya. Kamu perhatikan di situ ada kegiatan apa saja ya. Nama masjid di dekat rumah kamu, kemudian siapa yang menjadi imam, yang biasa menjadi imam di masjid tersebut, kemudian kegiatan apa saja yang ada di masjid tadi. Nah, kemudian ayo renungkan. Nabi Muhammad berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah dan rajin menuntut ilmu. Ya, kamu. Nah, kemudian apakah kamu aktif menuntut ilmu? Ya. Apakah kamu suka hadir di majelis ta'lim di masjid atau musola bersama orang tua kamu? Nah, jika kamu pernah, silakan kamu bisa menceritakannya di buku. Nah, untuk tugasnya Pak Ahmad hanya ingin kamu menulis tabel saja ya. Nah, untuk yang ayo renungkan, kamu bisa bertanya ataupun bisa bercerita bersama orang tua kamu. Nah, kemudian di zaman Rasulullah masjid sebagai tempat membina agama ya. Tapi kalau di zaman sekarang masjid biasanya menjadi tempat sarana ibadah ya. Untuk menuntut ilmu sekarang sudah banyak pesantren-pesantren ya. Sedangkan masjid biasanya menjadi tempat majelis ta'lim ataupun sholat berjamaah. Kemudian membina bidang sosial. Nah, di situ ada gambar. Kamu bisa perhatikan ya. Perhatikan di situ ada masyarakat yang saling berbincang ya. Nah, apakah masyarakat di sekitar rumah kamu itu rukun, damai? Jika iya, berarti kamu sudah menempati lokasi yang sangat bagus untuk kamu menuntut ilmu. Kenapa? Karena lokasi yang aman dan damai itu bisa menjadi sarana seseorang belajar dengan baik. Ya. Nah, dalam membina sosial, setelah Nabi Muhammad bersama para sahabat berhijrah, Nabi Muhammad mengembangkan nilai-nilai Islam di kota Madinah. Di antaranya beliau membangun masyarakat untuk saling bersaudara ya, saling menyayangi, saling tolong menolong. Nah, sahabat yang ada di kota Madinah ada dua kaum. Yang pertama kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansor. Kaum Muhajirin artinya orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Disebut Ansor artinya penolong, artinya membantu. Kenapa? Karena mereka membantu kaum Muhajirin dalam penghidupannya. Rasulullah ketika berhijrah kemudian bermusyawarah bersama para sahabat, lalu beliau ya meminta orang-orang Ansor ya, kaum Ansor untuk memilih siapa yang mau mereka bantu dari sahabat Muhajirin ya. Nah, sahabat Ansor ini ada yang membagi dua hartanya, setengah untuk setengah untuk saudaranya dari Muhajirin, setengah untuk dirinya. Ada yang punya kebun dua, yang satu diberikan untuk sahabat Muhajirin.
gitu lain sebagainya. Sehingga sahabat Muhajirin tidak menjadi beban saudara Ansornya, tapi dia bisa menjalani kehidupannya dengan mandiri. Nah, di antara sahabat Muhajirin ya, ada yang disebut sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau hijrah dari Mekah tidak bawa apa-apa. Kaum Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, hanya membawa pakaian seadanya dan makanan seadanya. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan kaum Ansor ya. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak bawa apa-apa dari Mekah ke Madinah, tapi beliau terkenal ahli dagang ketika di Mekahnya. Maka ketika dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, dia hanya meminta, tunjuki saya pasar. Lalu ia membeli kain, beberapa helai dijualnya, sampai sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang yang sukses ya. Nah, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam agama Islam. Tadinya persaudaraan hanya dikenal dari suku-suku saja, suku ya. Tetapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ya, persaudaraan tersebut diganti menjadi persaudaraan sesama Islam, disebut ukhuwah Islamiyah. Nah, Rasulullah juga menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Zaman jahiliyah, orang perempuan, bayi perempuan yang baru lahir, Rasulullah itu bayi perempuan yang baru lahir, kaum jahiliyah membunuhnya hidup-hidup ya, bahkan dikubur secara hidup-hidup. Nah, di zaman setelah Rasulullah datang membawa ajaran agama Islam, kaum laki-laki dan perempuan haknya disamakan. Artinya apa? Kaum perempuan dimuliakan ya, begitu, tidak direndahkan lagi seperti zaman jahiliyah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengikuti penjelasan dari Pak Ahmad tentang membina masyarakat sosial ini, Pak Ahmad ingin memberikan tugas lagi ya. Jadi ada 2 tugasnya nih. Yang satu lagi, ayo amati. Nah, amatilah di sekitarmu apa yang kamu lihat ya. Catatlah nilai persaudaraan, gotong royong, menyayangi, saling menolong, santun, ta'zim, dermawan di kegiatan sekitar masyarakatmu. Nah, di situ ada tabel ya. Kamu bisa tulis di buku tulis alamat rumahmu di mana, kegiatan perilaku masyarakat, kerja bakti, nilai sikapnya apa? Nilai sikapnya kamu bisa pilih dari yang ada di dalam kurung itu ya, persaudaraan sampai cinta kebersihan. Nah, itu 2 tugas SKI hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video dengan baik dan sudah membaca dengan baik dan sudah mengirim tugas dengan baik. Sampai bertemu besok di tatap muka. Semoga kita semua diberi kesehatan. Assalamualaikum. Jangan lupa kirim tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.